Saudara sekalian, kami ucapkan selamat sore, selamat berbagi dalam nama Tuhan Yesus. Kita merayakan sukacita oleh kasih kemurahan Tuhan. Kalau pada saat kita ada sebagaimana ada sekarang, kasih kemurahan Tuhan. Haleluya. Nyata dalam
Mari Bapak sekalian berbalik diri. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih setianya di dalam hidupku. Bersyukur
Haleluya, haleluya. Yakurama Yashande. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. 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 Terpujilah namamu Yesus. Terpujilah namamu Yesus. Terima kasih Tuhan, karena habis-habisnya kami mengucap syukur terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan, karena pada malam hari ini Kau masih memberikan kesempatan untuk kami sekalian Tuhan, untuk kami datang beribadah kepada-Mu, untuk menyembah-Mu, untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah raya ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Apabila masih ada kuasa yang mengganggu, kami tolak, kami hancurkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, ya kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kami, memberkati ibadah kami saat malam ini Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami akan mulai kebaktian ini dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Kitalah umat pemenang.
umat pemenang, lebih dari pemenang.
karena jaminan kemenangan ada di tangan-Mu ya Tuhan. Engkau telah mengalahkan kuasa maut, Engkau telah mengalahkan kuasa iblis. Engkau Tuhan yang menang dan sanggup memberikan kemenangan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada sore hari ini kami umat-umat Tuhan boleh datang di rumah Tuhan. Kami sampaikan puji-pujian, sorak-sorai syukur kami yang keluar dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Dan kami percaya setiap pujian yang kami sampaikan biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian setiap umat. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Kami hargai, kami hormati kehadiran-Mu ya Tuhan. Karena itu kami membuka hati kami lebih lagi, bahkan mengambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami butuhkan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, lembutkan hati kami. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan kebenaran firman. Sehingga ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami. Sehingga kuasa firman semakin mengubah hidup kami, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami umat-umat-Mu. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Adalah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu. Sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan kembali Bapak Saudara. Ya. Shalom, kasih Tuhan. Nah, sore ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Judul kebenaran firman Tuhan hari ini adalah maksud Tuhan yang indah. Sekali lagi, maksud Tuhan yang indah. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur pada pasal yang ke-40 di ayat yang ke-5. Mazmur pada pasal yang ke-40 di ayat yang ke-5. Kalau di Alkitab buku atau Alkitab manual itu di ayat yang ke-6 ya. Mazmur 40 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Amin. Ya. Nah, penekanan dikatakan pada ayat yang baru kita baca, banyaklah yang telah Tuhan lakukan, seperti pujian tadi ya. Banyak yang telah Kau perbuat ya. Nah, perbuatanmu yang ajaib dan maksud-Mu, maksud Tuhan untuk kami, maksud Tuhan untuk umat-Nya. Dan inilah yang menjadi judul perenungan firman Tuhan hari ini, maksud Tuhan yang indah. Ya, kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang Tuhan buat dalam hidup kita, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, semuanya itu pasti ada maksud Tuhan yang indah. Yang setuju katakan amin. Ya, karena kita percaya. Ya, pemazmur berkata, maksud-Mu untuk kami itu ajaib, maksud-Mu untuk kami itu indah ya Tuhan. Ya. Nah, bahkan Roma pasal 8, ini ayat yang sudah sangat terkenal ya. Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini bicara tentang maksud Tuhan yang indah. Maksud Tuhan itu selalu indah buat setiap kita umat Tuhan. Ya, karena itu jangan pernah di antara kita ada yang berpikir, ada yang menyangka, ada yang menduga bahwa kadang Tuhan itu belum tentu punya maksud yang baik untuk saya. Wah, ini pikiran yang keliru, ini pikiran yang salah.
apapun yang terjadi dalam hidup kita, saya meyakini bahwa maksud Tuhan itu selalu baik buat kita. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya. Nah, perhatian utama Tuhan kepada umatnya itu adalah soal karakter. Sebelum saya lanjut dengan maksud Tuhan, ya, beberapa contoh, saya mau tegaskan bahwa perhatian Tuhan yang utama kepada umatnya itu adalah soal karakter, soal rohani. Sedangkan soal jasmani itu hanyalah imbuhan, hanyalah tambahan, tapi bukan perhatian utama Tuhan untuk umatnya. Saya ulang ya, ini hal yang penting. Ya. Perhatian utama Tuhan kepada umatnya itu bukan soal jasmani. Memang Tuhan senang kalau umat-umat Tuhan itu diberkati, jasmaninya juga diberkati, dan Alkitab juga tidak pernah melarang anak-anak Tuhan itu diberkati secara jasmani. Anak-anak Tuhan itu menjadi orang-orang yang berkelimpahan secara jasmani. Alkitab tidak pernah melarang. Beberapa tokoh Alkitab dicatat mereka adalah orang-orang yang diberkati secara jasmani. Ya, contoh Abraham, contoh lagi Ayub, ya, contoh lagi Raja Salomo, Raja Daud. Mereka adalah orang-orang yang secara jasmani, wah, mereka limpah, mereka kaya, mereka sangat diberkati secara jasmani. Tuhan tidak melarang anak Tuhan diberkati secara jasmani. Tetapi saya mau tegaskan, perhatian utama Tuhan kepada umatnya itu bukan soal jasmani. Karena semua yang jasmani itu sifatnya hanyalah sementara. Kalau Bapak Ibu perhatikan ketika seseorang mati tinggalkan dunia ini, apakah yang jasmani itu ikut dibawa? Tidak. Satu pujian berkata, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Jadi kalau andai kata punya berkat limpah secara jasmani, itu cuma digunakan selama ada di dunia saja. Sifatnya sementara. Karena itu perhatian utama Tuhan kepada umatnya, yang Tuhan beri perhatian utama, yang Tuhan beri perhatian khusus atas diri umat Tuhan, itu bukan soal jasmaninya. Jasmani itu perhatian nomor sekian. Tapi perhatian utama Tuhan itu adalah pada soal rohaninya, adalah pada soal karakternya. Itu perhatian utama Tuhan. Nah, karena perhatian utama Tuhan itu soal karakter, soal rohani, maka ketika Tuhan melakukan sesuatu, ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup umatnya, itu pasti ada kaitan dengan karakter atau rohani. Pasti, so. Ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita umat Tuhan, ketika sesuatu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita umat Tuhan, itu pasti selalu ada kaitan dengan karakter atau rohani kita. Itu pasti. Pasti. Karena perhatian utama Tuhan kepada soal rohani, kepada soal karakter, bertumbuh menuju kepada karakter Kristus. Ya, memang belum sempurna, tapi menuju. Artinya terus bertumbuh menuju kepada karakter Kristus. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat, karena memang perhatian utama Tuhan itu kepada soal karakter, kepada soal yang rohani, maka maksud Tuhan yang indah itu selalu juga berkaitan dengan karakter atau yang rohani. Nah, sekarang kita lihat dalam Ulangan pasal 8. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara belajar di Ulangan pasal 8 ini. Lengkapnya ada di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Ya, tapi saya tidak mengajak membaca semua, terlalu panjang. Nanti Bapak Ibu bisa membaca di rumah dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Tapi saya hanya mencuplik beberapa ayat saja untuk menyingkat waktu. Ya, karena itu Bapak Ibu kasih sekat di Ulangan pasal 8 yang menjadi perhatian kita pada sore malam ini.
Ya. Jadi sekali lagi, judul firman Tuhan, maksud Tuhan yang indah. Maksud Tuhan yang indah itu selalu berkaitan dengan karakter, dengan rohani. Karena apa? Perhatian utama Tuhan untuk umat Tuhan itu bukan soal jasmani, tetapi perhatian utama Tuhan dalam diri umat Tuhan itu adalah soal karakter atau soal rohani. Ya, Bapak Ibu nangkep ya, ini yang penting. Ya, jadi karena itu Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Mengapa Tuhan bilang suruh cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Karena kerajaan Allah dan kebenaran ini adalah bicara soal rohani. Mengapa? Karena Tuhan memberi perhatian yang penting, perhatian yang utama itu pada rohani. Maaf kalau ada umat Tuhan mencari Tuhan, datang kepada Tuhan, maaf ya, hanya karena soal duit, itu kasihan. Ini berarti melenceng dari tujuan Tuhan. Karena tujuan Tuhan yang utama itu bukan soal jasmani, tapi soal rohani. Saya mesti tegaskan ini. Ya, karena kalau kita tidak mengerti dengan baik, kita bisa salah. Kita datang pada Tuhan hanya mengejar berkat jasmani, rugi. Kita mencari Tuhan hanya supaya diberkati secara jasmani, rugi. Salah. Karena itu bukan tujuan utama. Justru Tuhan rindu rohani kita, karakter kita yang semakin bertumbuh, yang semakin dewasa, yang semakin menjadi seperti yang Tuhan mau. Ya, oke. Nah sekarang kita lihat Ulangan pasal 8, namanya saja sudah kitab Ulangan, ya. Berarti di sini dicatat, disampaikan hal yang diulang dari kitab sebelumnya. Ya, di kitab Keluaran, Bilangan, Imamat, ya, itu diceritakan tentang perjalanan Israel. Nah, kitab Ulangan ini mengulang kembali, meringkas, gitu ya. Nah, salah satunya kita lihat di pasal yang ke-8. Ya. Ulangan pasal yang ke-8 di ayat yang ke-11 mulai. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ya, di situ dikatakan jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Lompat ayat yang ke-14. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Kali yang kedua, di ayat 14 diucapkan kata melupakan Tuhan Allahmu. Lompat pada ayat yang ke-18, ya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Kali yang ketiga, lawannya melupakan kan berarti ingat, ada hubungannya. Kali yang keempat, ayat 19. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu. Stop sampai situ. Saudara bisa bayangkan dalam satu perikop ini, saudara, sampai 4 kali, ya, diulang kata jangan melupakan, ingat akan Tuhan. Itu sampai 4 kali diulang. Nah, Tuhan menyampaikan maksudnya kepada umatnya supaya karakter rohani umatnya bertumbuh itu melalui 2 hal. Yang pertama, umatnya itu diajari. Yang kedua, umatnya itu diuji. Jadi yang pertama dikasih pelajaran, diajari. Yang kedua, diuji. Ya, itu kalau Bapak Ibu lihat di Ulangan pasal 8 ada itu. Beberapa ayat menyebutkan, ya, kalau diajari itu di ayat yang ke-5. Ulangan 8 ayat 5. Dikatakan, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau. Jadi cara Tuhan menyampaikan maksudnya kepada kita itu diajari. Seperti seorang bapak, seorang ibu ngajari anaknya. Anaknya diajari supaya tahu, supaya ngerti. Ya, diajari. Kalau nggak diajari, nggak tahu, nggak ngerti. Ya, karena itu penting para orang tua ngajari anaknya sesuatu yang baik dan benar. Itu penting, so. Ya, kalau anak nggak diajari, anak nggak ngerti,
Contoh yang paling sederhana, Sob. Ya. Kalau anak-anak biasanya, Sob, ya, kalau tidak diajari, ketemu sama orang yang lebih tua, ya diem aja, Sob. Betul ya? Diem aja, cuek. Ya. Tapi orang tua yang ngerti ngajari anaknya, nih, kalau kamu ketemu sama sama tante, orang-orang yang lebih tua dari kamu sapa mereka ya. Bilang selamat sore shalom shalom tante. Nah ini saya juga ngajari anak-anak saya, Sob. Dan ini perlu diajari, Sob. Tidak langsung anak-anak tiba-tiba tahu, tiba-tiba ngerti hal ini. Enggak, perlu diajari. Karena kalau Bapak Ibu lihat ya, kalau anak saya datang pelayanan Jos itu kan diam. Orangnya tidak terlalu banyak ngomong. Kadang-kadang ada orang tua lewat, dia diam saja. Saya bilang, Jos, ada Om Matius loh. Terus Jos baru bilang, shalom Nah, itu. Saya ngajari nih. Kalau saya nggak ngajari gitu, Sob, anak saya nggak ngerti bahwa kalau bertemu dengan orang yang lebih tua harus memberikan hormat. Nangkep Bapak Ibu? Bisa tahu, bisa ngerti karena diajari. Tuhan pun sama. Supaya kita bisa mengerti maksud Tuhan yang indah buat kita, Tuhan itu ngajari kita. Itu yang pertama. Selain ngajari, ada saat yang kedua, bukan cuma ngajari, Sob. Sekarang diuji. Kita lihat di ayat yang kedua, ya. Tetap Ulangan pasal 8 ya, ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau. Terjemahan lain yang lebih tepat itu berkata menguji engkau. Karena Alkitab berkata Allah itu tidak pernah mencobai siapapun. Ya, itu kitab Yakobus berkata kalau seseorang dicobai, janganlah ia berkata bahwa pencobaan ini datang dari Allah. Jangan. Karena Allah tidak pernah mencobai siapapun. Karena itu terjemahan yang tepat dalam kalimat di Ulangan 8 ayat yang kedua, ini bukan mencobai, melainkan menguji. Kalau yang mencobai itu adalah iblis. Ingat ketika Tuhan Yesus selesai berpuasa, iblis datang kepada Tuhan Yesus, mencobai Tuhan Yesus. Ya, Tuhan dicobai dalam 3 hal. Tentu Bapak Ibu sudah tahu, yaitu di Matius pasal yang keempat. Kalau mencobai itu iblis, tapi kalau Tuhan Allah itu bukan mencobai, tetapi menguji. Nah, apa perbedaannya? Kalau mencobai, sesuatu yang terjadi itu digunakan untuk menjatuhkan. Sesuatu yang dialami itu digunakan untuk menjatuhkan. Itu mencobai. Seperti iblis mencobai Tuhan Yesus, ya. Kata-kata serangan iblis untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Seperti cobaan terhadap Ayub yang dilakukan oleh iblis dengan tujuan apa? Menjatuhkan Ayub, menghancurkan Ayub. Itu mencobai. Tapi kalau menguji beda. Menguji bukan menjatuhkan, tetapi menguji itu tujuannya untuk supaya naik tingkat, naik level. Anak-anak ada ujian, ya, setiap anak-anak yang bersekolah itu pasti ada ujiannya. Pernah anak saya bilang gini, aduh Pak, kalau sekolah tidak ada ujiannya enak ya. Saya ketawa. Kalau sekolah tidak ada ujiannya, lah gimana tahu ya bahwa kamu sudah mengerti materi pembelajaran yang kamu ikuti sekian lama? Bagaimana tahunya? Tidak tahu. Memang bagi kamu senang kalau tidak ada ujian, tidak perlu belajar. Nah, karena anak-anak betul ya. Anak-anak kalau andai kata sekolah tidak ada ujian senang nggak? Ini Chris, kalau sekolah nggak ada ujian senang ya Chris ya? Senang katanya Chris, mantu, betul ya saya. Tidak ada ujian senang gitu ya. Tapi masalahnya kalau tidak ada ujian, tidak bisa tahu anak itu ngerti apa tidak materi sekian banyak yang sudah disampaikan itu, ngerti apa tidak tahu sampai sejauh mana. Diuji supaya tahu. Setelah diuji barulah tahu, terus kemudian dapat hasilnya, menentukan naik kelas dengan peringkat nilai yang memuaskan
naik kelas dengan peringkat nilai yang standar biasa-biasa saja, atau maaf, tidak naik kelas, tinggal kelas. Karena ada ujian. Nah, Tuhan pun sama. Tuhan juga selain ngajari, Tuhan juga uji. Supaya kita ini ngerti maksud Tuhan, kadang Tuhan ngajari kita, supaya kita jadi tahu, kita jadi ngerti. Nah, setelah tahu, setelah ngerti, nggak cukup diajari saja. Ada waktunya Tuhan akan menguji kita. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan terhadap Israel. Israel diuji oleh Tuhan. Supaya apa? Ngerti maksudnya Tuhan. Nah, sekarang kita lihat, kita baca ya, tentang diajari oleh Tuhan yang pertama, yang kedua diuji oleh Tuhan. Tapi tujuannya supaya kita ini ngerti maksudnya Tuhan itu apa. Ya, diajari membuat kita ngerti, ya, tahu, ngerti, diuji. Bukan cuma tahu maksud Tuhan, tapi sekarang naik level, naik tingkat iman rohaninya. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk yang pertama, diajari. Di Ulangan pasal 8 yang tadi sudah kita baca, Tuhan itu ngajari Israel dengan menekankan hal ini sampai 4 kali, yaitu bicara janganlah engkau melupakan Tuhan Allahmu. Sampai 4 kali diulang. Ini diajari. Ya. Nanti katanya Tuhan, kalau kamu sudah masuk ke tanah Kanaan, kamu sudah mendiami rumah, kamu sudah makan dengan kenyang, kamu sudah memiliki harta, lembu, sapi, kambing, domba, ingatlah kepada Tuhan. Janganlah engkau melupakan Tuhan. Jadi waktu firman ini disampaikan, Israel itu belum masuk tanah Kanaan, belum. Jadi Ulangan 8 ini ditulis, Israel belum masuk tanah Kanaan. Ya. Nanti mereka masuk tanah Kanaan baru di kitab Yosua, di bawah kepemimpinan Yosua. Waktu Ulangan 8 ditulis masih di bawah kepemimpinan Musa. Tapi Tuhan sudah ngajari melalui Musa sebagai wakil Tuhan, Tuhan ngajari Israel, kalau kamu nanti masuk tanah Kanaan, ingat Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Kalau kamu nanti masuk tanah Kanaan, tanah yang indah, tanah yang subur, kamu diberkati secara jasmani, tetap haruslah kamu ingat Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara nanti bisa baca ya. Di Ulangan pasal 8 ya, beberapa ayat diceritakan, ya, disebutkan jangan sampai melupakan Tuhan. Karena ada 2 hal yang membuat manusia itu bisa melupakan Tuhan. Atau dengan kata lain, amnesia secara rohani. Ya. Kalau amnesia secara medis kesehatan itu orang lupa, ingatannya terganggu, tidak bisa mengingat dengan baik, ya, karena sesuatu hal. Mungkin Pak Dokter yang lebih tahu ini ya. Mungkin karena kepalanya terbentur, ya, atau mungkin karena sesuatu, atau mungkin karena juga faktor U. Tahu faktor U, ya? Faktor U itu usia, umur, gitu ya. Saya sama istri saya kadang-kadang bergurau lah ya. Umur wis bertambah ya. Iya, ya, kalau umur tidak bertambah lah tidak mungkin. Ya, dulu kita punya anak masih kecil, sekarang anak kita sudah gede-gede, ya berarti ya otomatis kita orang tuanya umurnya juga bertambah. Nah, biasanya kalau sudah umur bertambah, ini mulai, ya, karena mungkin ini pikirannya sudah banyak diisi, digunakan macam-macam, ya. Kadang-kadang itu bisa lupa, ya. Jadi karena itu saya juga maklum, ya kalau saya aja bisa lupa, Bu Rohani lupa, saya lebih maklum lagi, ya. Jadi kadang-kadang kita ini bingung, habis taruh barang di mana, bingung mikir, sisi tadi di mana ya, lali ya. Tapi ini bukan amnesia, bukan ya. Cuman ya itu agak memorinya itu sudah kurang bisa menyimpan dengan baik dan lengkap seperti dulu ya. Kalau dulu mungkin bisa ingatannya kuat tajam gitu ya. Sekarang kadang-kadang bisa rotok-rotok lupa gitu ya. Nah, dimaklumi. Nah, amnesia secara rohani seringkali dialami oleh anak-anak Tuhan, oleh orang Kristen. Apa amnesia secara rohani? Amnesia secara rohani adalah anak-anak Tuhan yang karena mereka nyaman, nikmat, diberkati secara jasmani dalam tanda kutip, mereka mulai melupakan Tuhan.
kebutuhannya terpenuhi, ya, itu di kitab Ulangan 8 ayat 12. Ya, dikatakan apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Ini kan bicara tentang kebutuhan hidup yang sudah terpenuhi. Wah, sudah makan ya dengan nikmat, ya, lalu juga bisa punya rumah, diami rumah dengan baik. Wah, kebutuhan pokok terpenuhi, ya. Lalu kemudian dikatakan di ayat berikutnya, ayat 13, lembu sapi, kambing domba, emas perak bertambah banyak. Ini bicara harta, aset. Bukan cuma kebutuhan yang terpenuhi, tapi sekarang bisa punya aset. Wah, luar biasa. Ya, bukankah ini berkat secara jasmani yang berkelimpahan? Ya, bisa punya rumah, bisa makan dengan kenyang, dengan baik, dengan teratur. Ya, ditambah lagi sekarang punya harta, punya aset yang terus bertambah dan bertambah. Nah, seringkali ketika seorang umat Tuhan tidak mewaspadai kebutuhan hidup tercukupi, terpenuhi, ya, aset harta mulai bertambah, mereka itu bisa amnesia secara rohani, lupa sama Tuhan. Itu bisa terjadi, ya. Karena itulah Tuhan sampai ngomong di perikop pasal 8 dari Ulangan ini, beberapa kali diulang, ingatlah Tuhan, janganlah melupakan Tuhan Allahmu. Hari ini Tuhan juga ngomong kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang hadir, demikian juga yang mengikuti ibadah secara online, janganlah engkau melupakan Tuhan Allahmu. Ya, maksud Tuhan yang indah supaya kita bisa ngerti, maka Tuhan pesan yang pertama dikatakan janganlah engkau melupakan Tuhan Allah. Tuhan sedang ngajari kita. Diajari ini berulang kali, disampaikan berulang kali, ditekankan berulang kali supaya umat Tuhan tidak melupakan Tuhan. Nah, melupakan Tuhan itu bukan cuma tidak mengakui keberadaan Tuhan. Ada banyak umat Tuhan berpikir, oh, kalau saya melupakan Tuhan, Pak, berarti kan saya tidak mengakui keberadaan Tuhan. Enggak, saya tetap mengakui loh, Tuhan itu ada. Saya tetap percaya Tuhan itu ada. Melupakan Tuhan itu bukan hanya sekedar tidak mengakui keberadaan Tuhan, tetapi melupakan Tuhan itu juga ketika umat Tuhan tidak lagi hidup menurut perintahnya. Saya ulang ya, melupakan Tuhan bukan hanya berarti tidak mengakui keberadaan Tuhan, tetapi ketika seorang umat Tuhan tidak lagi hidup menurut perintah Tuhan, itu berarti mereka sudah melupakan Tuhan tanpa mereka sadari. Ada di Ulangan pasal 8 ini, mari kita lihat sebentar ya. Ulangan pasal 8 ayat yang ke-11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan, nah ini, tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya. Jadi melupakan Tuhan bukan cuma karena, oh, saya nggak percaya kepada Tuhan, itu berarti melupakan Tuhan. Itu memang benar, tapi bukan hanya itu. Ketika seorang umat Tuhan tidak memegang perintah Tuhan, tidak lagi mengikuti dan melakukan perintah Tuhan dengan setia, maaf, itu berarti kita sudah mulai melupakan Tuhan tanpa kita sadari. Nangkep Bapak Ibu ya? Jadi kalau begitu halnya, kita mesti waspada. Karena mungkin bisa saja loh, ya, kita masih datang kepada Tuhan, ataupun kita mungkin masih melayani, tapi kita mulai mengabaikan perintah Tuhan. Kita mulai menyepelekan perintah Tuhan. Kita mulai menganggap remeh perintah Tuhan. Bahaya nih sob. Walaupun umat Tuhan ini masih datang ke gereja atau masih melayani, tapi mulai meremehkan Tuhan, meremehkan perintah Tuhan. Ini berarti tanpa disadari umat Tuhan tersebut sudah mulai melupakan Tuhan. Ya. Nah, yang lain lagi, melupakan Tuhan bukan hanya ketika umat Tuhan tidak melakukan apa yang Tuhan sampaikan,
Tetapi juga di ayat yang ke-18, 17 lebih dahulu ya, 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ternyata melupakan Tuhan itu ada lagi ya yang lebih perlu diwaspadai. Ketika seorang umat Tuhan menganggap bahwa segala yang mereka peroleh itu sebagai hasil kerja keras mereka, itu mulai melupakan Tuhan tanpa disadari. Ya, jadi saya ulang ya, melupakan Tuhan itu bukan cuma sekedar tidak mengakui keberadaan Tuhan, bukan cuma itu. Ketika umat Tuhan tidak lagi hidup menurut perintah Tuhan, itu mulai melupakan Tuhan. Dan ketika umat Tuhan menjadi tinggi hati, lalu kemudian berkata, lalu menganggap bahwa semua yang diperoleh itu semata-mata karena hasil kerja kerasnya saja, itu berarti umat Tuhan tersebut mulai melupakan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu waspada. Karena itulah Tuhan ingatkan kepada Israel, Tuhan juga ingatkan kepada setiap kita malam ini. Kita umat Tuhan adalah juga Israel secara rohani. Dikatakan janganlah kamu melupakan Tuhan. Ya, bukan cuma sekedar tidak mengakui keberadaan Tuhan, tapi mari tetap berpegang kepada perintah Tuhan. Tetap dengan setia melakukan perintah Tuhan. Dan katakan, kalau kita bisa punya sesuatu, ya, kita bisa memiliki sesuatu, ya, katakan, Tuhan, aku bersyukur. Ini karena anugerah Tuhan buat aku. Bukan karena aku yang pandai, bukan karena aku yang hebat, bukan. Bukan karena kerja kerasku, bukan. Pemazmur berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Karena Tuhan memberikan kepada dicintainya pada waktu tidur. Artinya apa? Tuhan hendak berkata kalau kita bisa memiliki sesuatu, itu adalah pemberian, itu adalah anugerah dari Tuhan. Karena jangan pernah, jangan pernah sombong. Karena ini aku sing pinter. Aku pinter ngelola, aku pinter ngatur, aku pinter, ya enggak. Itu anugerah Tuhan buat kita, Kalau kita nganggap diri kita yang hebat, tanpa kita sadari, kita mulai melupakan Tuhan. Ya, Tuhan ngajari kita malam ini supaya kita jangan melupakan Tuhan. Ya, senantiasa kita ingat Tuhan. Oke. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Ya, kalau tadi soal diajari tentang jangan melupakan Tuhan. Sekarang yang kedua, supaya kita ngerti maksud Tuhan yang indah, yaitu dikatakan diuji. Bukan cuma diajari supaya tahu dan ngerti, tapi sekarang diuji supaya naik tingkat. Apa ujiannya kepada orang Israel yang ditulis dalam Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Mari kita lihat. Ulangan 8 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Saya ulang ya, membiarkan engkau lapar, dan artinya kemudian memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Yang kedua, kalau yang pertama diajari supaya ingat Tuhan senantiasa. Yang kedua, sekarang diuji. Diujinya apa? Diujinya ini dikatakan dibiarkan lapar. Wah, kalau mendengar kata lapar, ya, ini mungkin sebagian kita saat ini sudah ada yang mulai agak lapar, ya. Nah,
Biasanya kalau orang lagi lapar, saudara ya, itu reaksi orang yang lagi lapar, lalu dalam kondisi lapar nyari makanan, belum ketemu makanan, saudara. Apa yang dilakukan biasanya? Reaksinya bagaimana? Ngomel, ngamuk, betul enggak? Loh iya loh ini, yang lagi lapar cari makan, tidak ada makanan, entah ya karena mungkin jauh dari tempat orang jualan, atau orang jualannya sudah pada tutup semua, ya, atau ya pokoknya ada kondisi yang membuat lapar tapi cari makanan, tidak ada makanan. Wah mulai so ngomel-ngomel, ya, bersungut-sungut, bahkan marah. Ini juga terjadi kepada bangsa Israel. Bangsa Israel waktu itu oleh Tuhan dengan sengaja dibiarkan dalam kondisi lapar. Tadi kan sudah baca toh, dibiarkannya mereka itu orang Israel lapar, sengaja. Tujuannya apa? Sedang diuji oleh Tuhan. Nah, bagaimana reaksi atau respon dari bangsa Israel? Mari lihat kitab Keluaran pasal 16 di ayat yang ketiga. Keluaran pasal 16 di ayat yang ketiga. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu di sini adalah Musa dan Harun, membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Jadi reaksinya Israel waktu mereka ini memang oleh Tuhan sengaja dibuat lapar, sengaja, ya. Nah reaksinya mereka langsung ngomel, mereka langsung bersungut-sungut, mereka langsung marah, mereka langsung protes. Protesnya kepada siapa? Kepada Musa dan Harun. Tapi saya percaya ini protes mereka bukan cuma kepada Musa dan Harun, tapi protes mereka juga ditujukan kepada Tuhan. Karena yang nyuruh Musa dan Harun itu Tuhan. Kalau ngamuk protes sama Musa sama Harun, berarti ngamuk protes sama Tuhan, so. Ya. Mereka bilang, kenapa kok mesti dibawa ke ini padang gurun ini? Kelaparan kami, lebih baik di Mesir. Lupa, dulu waktu di Mesir doa-doa minta supaya keluar. Nah, sudah kalau ketemu orang kayak gini gimana sih? Ayo, sudah kalau jumpa orang kayak gini gimana sih? Menjengkelkan, kira-kira betul nggak sih? Di Mesir nangis-nangis berseru, Tuhan tolong kami. Kami lagi tersiksa, disuruh kerja paksa. Tuhan nolong dengan hal yang spektakuler, 10 tulah dan sebagainya. Israel bebas. Sudah bebas. Oleh Tuhan sekarang diuji. Ya, diuji ngomongnya apa? Lebih baik di Mesir. Waduh, ya Tuhan gregetan so. Ngarepmu iki apa nak? Tak bebas sesuai permintaanmu, sekarang sudah dibebas mau minta balik. Ini sakarepmu dhewe. Ya, ini contoh orang yang SKPD so, ya. Sakarepe dhewe, ya orang Israel. Tapi saya percaya jemaat Tuhan GBI kayak Judah nggak ada yang seperti itu. Ya, kalau pendeta yang lain katanya bilang nggak ada yang ngaku kan itu. Ya, tapi di sini tidak ada so. Di sini saya percaya nggak ada. Ya, di sini semuanya itu orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya karena tadi kan pujiannya aku bersyukur Bapa, nah ini kan bisa bersyukur. Ya, jadi Israel dengan sengaja dibuat lapar. Kenapa Tuhan membuat Israel lapar? Ada maksudnya, ada maksud Tuhan yang indah. Nah, setidaknya ada 3 maksud mengapa Israel dengan sengaja dibiarkan lapar, diuji dengan sengaja dibiarkan lapar. Maksud yang pertama, supaya hatinya Israel itu direndahkan, sehingga ketika mereka menerima makanan, mereka itu lebih bersyukur. Sekali lagi, hatinya Israel dengan sengaja oleh Tuhan itu direndahkan, supaya mereka bisa lebih bersyukur saat mereka menerima makanan. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak terlalu lapar,
lalu dikasih makan, ya kita terima makanan itu ya biasa-biasa saja, betul ya? Tapi kalau lagi laparnya sangat berat, lalu tiba-tiba ada makanan, wow, itu rasanya menjadi sesuatu yang luar biasa, karena sangat lapar lagi ya. Jadi Tuhan sengaja menguji Israel, dibiarkannya mereka lapar supaya mereka bisa lebih bersyukur saat nanti kalau waktu mereka menerima makanan. Kalau mereka tidak merasakan lapar yang sesungguhnya, mereka tidak bisa bersyukur. Mereka menganggap kalau menerima makanan itu ya biasa. Tapi kalau diizinkan Tuhan, ya mengalami lapar beberapa waktu, terima makanan, aduh terima kasih Tuhan. Yang kedua, mengapa dibiarkan lapar? Karena Tuhan mau mengajari kepada bangsa Israel, ya, mau menegaskan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan itu sanggup memenuhi kebutuhan Israel, bukan seperti angan-angan, bukan seperti pikiran mereka, melainkan sesuai dengan rencana Tuhan. Saya ulang ya, Tuhan hendak menegaskan kepada Israel bahwa Tuhan itu sanggup memenuhi kebutuhan Israel, bukan seperti angan-angan atau pikiran mereka, tapi sesuai dengan rencana Tuhan. Karena itu Tuhan memberikan mana. Dikatakan tadi dalam Ulangan 8 ayat 3, mana ini tidak dikenal oleh Israel, juga tidak dikenal oleh nenek moyang Israel. Karena sebelum peristiwa mana turun pada masa itu, belum pernah ada mana itu turun dari surga, itu belum pernah. Jadi waktu Israel dapat mana itu, ini peristiwa pengalaman manusia pertama kali melihat makanan mana itu turun, roti dari surga itu turun. Tuhan mau menegaskan bahwa Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan Israel, kebutuhan soal lapar ya, bukan seperti dugaan mereka. Kalau dugaan, angan-angan, pikiran mereka, ya itu wah kalau makanan mungkin tiba-tiba ada binatang buruan datang. Mungkin gitu ya. Ini kalau pikiran pada umumnya kan begitu, ya. Tapi enggak, ini tiba-tiba bisa ada roti turun dari surga. Mana itu? Sampai kaget mereka. Apa ini? Oh, mana? Tuhan kirim roti dari surga. Tuhan mau tegaskan bahwa Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan umatnya sesuai dengan kehendaknya. Seringkali kita ini membatasi kuasa Tuhan. Oh Tuhan, saya ini butuh ini. Lalu pikiran kita ini mulai membayangkan dan mulai merekayasa. Karena saya butuh ini, maka jalannya harus melalui ini, dan ini. Nah, betul nggak, Saudara? Biasanya pikiran kita kan menganalisa dan merekayasa seperti itu, ya. Menduga, berharap, wah, karena saya butuhnya ini nanti pertolongannya melalui ini. Padahal Tuhan itu bisa bekerja melalui jalan yang tidak kita duga. Elia diberi makan ketika terjadi kelaparan, ya, oleh burung gagak. Daging dikirim oleh burung gagak kepada Elia. Tuhan yang suruh. Burung gagak ini adalah pemakan daging. Secara manusia tidak mungkin burung gagak itu ngirim daging kepada Elia. Ngapain? Dinikmati sendiri oleh burung gagak. Nah, ini kegemarannya burung gagak. Tapi Tuhan yang suruh, tidak boleh dimakan, suruh ngirim, dipelihara oleh Tuhan sampai sekian waktu lamanya. Ajaib, tidak terduga. Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan umatnya sesuai dengan rencananya. Karena itu jangan pernah pakai pikiran kita, ya. Kalau pakai pikiran kita, nanti kita ini jadi membatasi kuasa Tuhan. Padahal Tuhan itu punya 1001 cara untuk menolong kita. Satu pujian berkata, kau selalu punya cara untuk menolongku. Selalu punya cara. Caranya ajaib. Saat Israel mau di hadapan laut, ya, belakang Mesir. Kalau menurut pikiran ini bangsa Israel, ini mereka harus berenang. Atau kalau enggak, mereka harus punya kapal, punya perahu dan sebagainya supaya bisa nyebrang selamat dari Mesir. Tapi Tuhan selamatkan Israel. Laut bisa dibelah. Ajaib.
Tuhan punya cara yang luar biasa. Yang ketiga, sengaja Israel dibiarkan lapar. Yang pertama, supaya mereka bisa lebih bersyukur saat menerima makanan. Yang kedua, supaya mereka meyakini bahwa Tuhan itu sanggup memenuhi kebutuhan mereka. Bukan seperti pikiran mereka, seperti angan-angan mereka, tapi sesuai dengan rencana Tuhan. Yang ketiga, dibiarkan lapar supaya bangsa Israel belajar lebih lagi mempercayai Tuhan dan memiliki fokus kepada Tuhan. Karena itu Tuhan bilang supaya Israel tahu bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang diucapkan Tuhan. Itu mana turun dari surga itu yang mengucapkan siapa? Yang merintahkan Tuhan. Tuhan bilang, ayo mana turun dari surga untuk umatku Israel. Ya, fokus kepada Tuhan, mempercayai Tuhan, fokus kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita dalam kehidupan ini juga ya kita dibiarkan lapar dalam tanda kutip. Mungkin bukan lapar secara perut ini enggak ya, tapi ada situasi-situasi, keadaan-keadaan yang membuat hidup kita ini sulit. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi. Ya, mungkin kita sudah berdoa sekian lama, kita sudah berharap kepada Tuhan, tapi kok masih belum? Ingat, Tuhan sedang uji supaya kita bertumbuh ya, karena bagi Tuhan yang penting itu adalah karakter rohani umatnya. Maka Tuhan ada saatnya uji, bukan cuma ngajari tapi juga uji. Dibiarkannya lapar, diizinkannya masalah kesulitan terjadi dalam hidup kita. Sekian waktu lamanya kita berharap, kita berdoa, tapi kok belum datang pertolongan. Tuhan sedang uji kita. Tuhan mau lihat sampai seberapa jauh kita bisa tetap percaya dan fokus kepada Tuhan. Nah, malam ini Tuhan mengingatkan ya bahwa Tuhan punya maksud yang indah buat kita. Kalau Bapak Ibu Saudara diizinkan sedang dalam posisi keadaan yang sulit, mari tetaplah percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dia bisa menolong, melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Tuhan sanggup melakukannya. Hal-hal yang tidak terduga, Tuhan sanggup melakukannya. Tinggal sekarang masalahnya, bagaimana sikap hati kita. Adakah kita tetap percaya? Adakah kita tetap berharap kepada Tuhan? Adakah kita tetap menantikan Tuhan? Adakah kita tetap mengandalkan Tuhan? Kitalah yang bisa membuktikannya. Nah, kalau kita bisa buktikan, kita lulus ujian, kita naik tingkat. Begitu kita naik tingkat, berkat Tuhan siapkan buat kita. Mari kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Lewat satu pujian kita katakan, ajarku untuk mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Ajarku untuk mengerti rencana-Mu di hidupku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tahu pasti Engkau Tuhan beserta denganku. Ajarku untuk mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Ajarku untuk mengerti rencana-Mu di hidupku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tahu pasti Engkau beserta. Amin. Ajarku untuk bersyukur dalam segala keadaan. Ajarku merasakan kasih-Mu yang sempurna. Sekalipun banyak yang takkan ku pahami, namun ku tetap percaya Kau beserta. Tuhan, jalan-Ku benar,
boleh tetap mempercayai bahwa Tuhan merencanakan perkara-perkara yang indah buat kami. Engkau selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Karena itu kami mau tetap menanti-nantikan Engkau. Kami mau tetap mengandalkan, kami mau tetap bersandar kepadamu Tuhan. Biarlah sikap respon kami ketika Tuhan mengizinkan ujian itu datang. Kami boleh memiliki sikap respon yang tepat, yang membawa iman, yang membawa karakter, yang membawa rohani kami semakin naik tingkat, semakin bertumbuh seperti yang Tuhan kehendaki. Dan kalau itu terjadi, maka nanti kalau kami sudah naik tingkat, akan ada berkat jasmani yang Tuhan sediakan sebagai tambahan, sebagai imbuhan, karena kami sudah naik level secara rohani. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin kami mencari Engkau hanya karena soal-soal jasmani. Ampuni kami Tuhan. Biarlah malam ini lewat firman kebenaran yang kami terima, kami boleh jadi mengerti bahwa Tuhan memberi perhatian utama kepada soal rohani. Karena kami mau memperhatikan iman rohani kami, supaya iman rohani kami boleh terus naik, boleh terus bertumbuh. Ketika Tuhan mengajari kami supaya kami tidak melupakan Tuhan, ketika Tuhan menguji kami, tetap iman rohani kami semakin naik, semakin bertumbuh seperti yang Tuhan mau. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus yang akan mengingatkan setiap firman kebenaran yang sudah kami terima, sehingga kami boleh mengerti bahwa selalu ada maksud Tuhan yang indah buat kehidupan kami umat Tuhan. Kami percaya malam ini semua kami yang hadir diberkati Tuhan. Kamu berkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan, di dalam iman rohani, di dalam kehidupan keluarga rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam studi. Biarlah apa yang dikerjakan umat-Mu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan yang dipermuliakan. Bahkan perlindungan Tuhan, proteksi Tuhan ada atas setiap umat Tuhan. Dijauhkan dari segala rintangan, mara bahaya, gangguan, kecelakaan, sakit, penyakit. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan Tuhan nyata, perlindungan Tuhan yang sempurna ada atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami, untuk mereka-mereka yang sakit. Engkau jamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang menghadapi masalah pergumulan, dengan iman yang teguh mereka boleh tetap menanti-nantikan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali berlipat kali ganda. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berikanlah hikmat Tuhan atas setiap mereka. Kota kami Surabaya dalam perlindungan Tuhan. Pada tetangga yang rumah sekitar gereja Tuhan, Tuhan berkati mereka sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang ini. Melalui pertambahan usia yang Tuhan berikan, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah kami pulang dengan membawa berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin, menuntun langkah firman setiap kita. Itu terus kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa minggu yang akan datang.